Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Alhamdulillah, anak-anakku semuanya, di Ramadan ini kita masih diberi kesempatan oleh Allah bisa bertemu. Mudah-mudahan Ramadan ini akan menjadi modal bagi kita untuk bisa menjadi manusia yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Supaya Ramadan kita ini bisa menjadi modal kita untuk menjadi manusia yang takwa, salah satunya adalah kita isi dengan kajian-kajian Islam atau belajar tentang Islam. Nah, anak-anak semuanya, untuk kali ini kita mendapatkan tamu istimewa. Beliaunya namanya Ustadz Muhammad Basir ya. Beliau adalah ketua bagian tabligh di PJM Tulangan ini. Nah, insya Allah beliau pas nanti di dalam menyampaikan materi kita ini, insya Allah beliaunya sudah ahli. Beliaunya adalah spesialis hadis gitu ya. Beliau gelarnya adalah Muhammad Basir MTHI gitu ya ya. Baik anak-anak semuanya, hari ini kita akan berbicara tentang fikih pernikahan. Insya Allah ini akan bermanfaat untuk anak-anak semuanya. Mungkin bentar lagi juga ada anak-anak yang sudah terlanjur pacaran, mungkin dia yang sudah terlanjur dekat, orang tuanya ingin menikahkan. Nah, insya Allah sebelum nikah kalian harus belajar dulu ilmunya, supaya nanti rumah tangganya bisa warohmah gitu saja ya. Sakinah mawaddah warahmah. Baik anak-anak semuanya, untuk selanjutnya waktu kami berikan kepada Ustadz Muhammad Basir untuk menyampaikan tentang pernikahan ini. Monggo. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanahum ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Anak-anakku semuanya, alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita berjumpa bertatap muka walau lewat dari media online yang tentunya ini tetap memberikan efek kemanfaatan dan keberkahan, dan lebih-lebih kita masuk di bulan Ramadan yang penuh berkah. Tentunya kita akan lebih geliat lagi untuk menambah keilmuan, dan keilmuan itu tiadalah henti ketika kita itu selama nyawa masih berada di tubuh kita. Nah, itulah bahwa kehidupan sangat penting dengan keilmuan yang akan mencerahkan, yang akan bisa memberikan sinar untuk hidup ini. Sehingga insya Allah dengan ilmu kita akan ceria, kita akan mendapatkan petunjuk dan keberkahan, dan yang bisa mendapatkan dunia kita mendapati akhirat kita akan dapati. Sehingga dunia dijadikan jembatan untuk mencapai sebuah kehidupan yang bahagia kekal selama-lamanya, yaitu di akhirat. Mudah-mudahan kesemuanya itu bisa memberikan sebuah nilai yang berkah di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya salawat dan salam semoga tetap terlimpah kepada junjungannya Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi.
Baik anak-anak, ketika kita berbicara masalah nikah, ya tentunya ini merupakan sebuah hal yang harus kita tambahi, bahwa dalam kehidupan manusia itu ada fase-fase, ya, di mana fase anak-anak, ya kita telah ya disampaikan bagaimana kehidupan anak-anak itu yang masih belum balik, nah, itu masuk dari kategori anak sobi. Kemudian ada masuk tahap remaja, ya, remaja itu dalam catatan WHO itu usia antara ya tahap mencapai dewasa, antara anak-anak dan dewasa, yaitu masa remaja. Usianya itu 12 sampai 24. 12 sampai 24. 12 sampai 24. Nah, kemudian masa dewasa. Ya. Ini catatan yang tentunya kita bisa mensikapinya bagaimana catatan dan pandangan prediksi seluruh manusia, seorang manusia. Nah, kemudian tahap-tahap yang harus kita tambahi bahwa ketika kita itu sudah dewasa, sudah remaja dan dewasa, maka tahap yang berikutnya yaitu hendaknya seorang itu mencari sebuah ketenangan hidup. Iya. Salah satunya mencari pasangan, ya. Salah satunya adalah mencari pasangan. Iya. Makanya jodoh itu memang semuanya di tangan Allah. Iya. Ya. Hal ini akan kita dapati satu dengan usaha. Ya, harus dicari, Sehingga kita bahasanya itu tidak usah jual mahal itu. Iya. Targetnya nggak tinggi. Sepantasnya yang penting targetnya adalah mencapai keluarga yang sakinah mawaddah. Iya. Nah, itu. Kemudian bahwa ketika kita mencari kok belum dapat, berdoa belum terkabul. Iya. Namun semuanya itu adalah yang penting ada keseriusan, ada kesungguhan untuk Allah itu segera menjodohkannya ketika sudah waktunya. Nah, makanya kadang kita mencari belum dapat, berdoa belum dapat, tapi Allah menentukan jalan lain, yaitu ada temannya, saudaranya, keluarganya yang menjodohkan. Fasilitas, ya. Baikon, kalau bahasanya itu baikon. Sehingga cocok ketika dinanto, cocok, kemudian dia sudah jadi. Jalan saja, gak usah lama lagi. Gak usah lama-lama. Nah, inilah anak-anak bahwa kita di Indonesia itu sangatlah mudah, sangatlah gampang ketika orang itu akan menginjak masa pernikahan. Itu nampaknya belajarnya hanya simpel. Tapi ketika lihat di negara-negara tetangga seperti Malaysia, itu pun juga harus ada kursus. Itu ya. Betul kali itu ya. Betul kali. Wajib tadi. Ini undang-undang negara. Oh, berarti wajib kalau undang-undang negara ya. Undang-undang negara. Makanya tadi sebelum kesini saya sempat untuk WA teman saya yang ada di Malaysia. Oh gitu. Ya. Apakah di Malaysia itu tetap berjalan untuk kursus pranikah? Berapa lama itu jangka waktunya sampai 3 bulan. Namun 8 sampai 10 kali pertemuan. Kalau di sini di Indonesia bikin pernikahan di semester 2 hanya 3 jam. Kurang sekali ya. Makanya cerdas di Indonesia. Ya, itu, tapi mudah-mudahan ya dengan kesinambungannya waktu kita tidak cukup hanya belajar di sekolah yang hanya berapa jam tadi? 3 jam. Kita harus mencari menggali lagi. Selama 3 tahun itu hanya 3 jam belajar. Makanya untuk hal ini kami berbicara secara umum, ya secara global bagaimana manfaat pernikahan itu. Ya, sehingga dalam fikih nikah ini kami akan sampaikan 5 poin. Yang pertama bahwa nikah itu sangat penting untuk mencari ketenangan hidup. Yang kedua bahwa nikah itu adalah tujuannya ibadah. Yang ketiga bahwa nikah itu merupakan sunnah Nabi. Kemudian yang keempat bahwa nikah itu membuat seseorang itu menjadi golongan yang ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kelima terakhir bahwa nikah itu mendatangkan rezeki. Oh gitu ternyata. Berarti nggak khawatir ya nanti ya? Usah khawatir. Nikah itu pasti. Pokoknya mau saya jamin ya. Iya. Baik. Nah, kita perhatikan dari yang pertama tadi bahwa nikah itu sangat penting. Kenapa? Karena kehidupan seorang itu harus tenang.
Harus tenang. Di antaranya adalah ya, jawaban terbesar itu adalah hendaknya nikah. Ada pendampingnya ya biar tenang di rumah ya. Tenang di rumah. Kalau ada orang sudah nikah tapi tetap nggak tenang di rumah gimana? Ini yang dipertanyakan. Kamu nggak ikut kursus gitu ya? Pelajarannya kurang ini. Ya, atau diajar nggak memperhatikan gitu ya. Bisa jadi gitu. Ya. Makanya orang yang belum nikah, ya itu hatinya umpama dibilang sudah tenang, tapi ketenangan itu belum bisa mencapai maksimal. Iya. Belum bisa mencapai maksimal karena kehidupan seorang itu ya ada tahap itu. Iya. Tahap kehidupan dan usia itu tidak akan mungkin usia itu tetap stagnan. Iya. Artinya usia 30 terus 30 enggak, harus bertambah terus. Iya. Ya, sampai Allah menentukan takdirnya. Sehingga kehidupan yang harus kita tapati bahwa tahap itu ada tahap pernikahan. Iya. Ya. Maka inilah ya, sejatinya ketenangan yang Allah sendiri sudah sampaikan, wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja. Di antara tanda-tanda kebesaran Allah atau di antara ayat-ayat Allah menciptakan kalian dari jenis kalian sendiri, yaitu apa? Azwaja, perjodohan. Nah, jadi Allah itu menjodohkan hambanya dengan hambanya sendiri yang sejenis, maknanya adalah dari bangsa manusia, laki-laki dengan perempuan. Nah, maksudnya bukan artinya kita itu ketika hamba Allah itu adalah hamba yang beriman, hamba yang diciptakan oleh Allah dari jenis kelamin antara laki-laki dan perempuan. Allah menjodohkannya. Ada orang nikah sesama jenis berarti bukan kehendak Allah. Ini sebuah pelanggaran. Sudah di luar jalurnya. Makanya Allah tidak mengendaki seperti itu. Ya, kalau berbicara meluas lagi, maka ya bukan batasan Allah orang mencari jodoh selain manusia. Ini sudah bahasan goib lagi. Terlalu jauh ya. Jauh. Berakal nggak berakal ini. Berakal dengan orang yang lain alam. Makanya ada berita sampai manusia nikah dengan jin. Jangan. Nah, itu bukan dari jenis manusia. Nggak bisa saya bayangkan seperti apa sama jin itu. Kalau ini tadi kan sama jenisnya sih, ya sama manusianya. Tapi itu merupakan laknatullah. Ya, laknatullah bahwa menyerupai laki-laki. Ini termasuk di umatnya Nabi Lut. Sangat sangat. Kalau sekarang GLBT ya tanda. Iya. Makanya itu sudahlah agama tidak merespon, tidak merestui, dan bahkan Allah melarang. Seperti yang terjadi di umatnya Nabi Lut dulu. Ya, oleh karena itu cari pasangan yang cocok, ya, yang cocok untuk dijadikan sebuah ketenangan hidup, pasangan kehidupan. Tujuannya ternyata apa? Lintas unu ilaiha, untuk akan kalian tenang dengan adanya perempuan tadi. Nah, perempuan pun juga demikian. Dengan hadirnya seorang suami, beliau pun juga akan menjadi tenang hidupnya. Waja'ala bainakum, nah ini Allah tegaskan lagi, waja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah, dan Allah menjadikan antara kamu laki perempuan jadi pasangan. Kalau tadi sebutannya adalah agar suami laki-laki akan menjadi tenang dengan adanya perempuan. Tapi berikutnya dengan adanya berdua Allah jadikan sebuah mawaddah, sebuah ketenangan batin. Sebuah ketenangan batin, sebuah kecintaan yang tumbuh pada. Bentar tadi kalau kita bicara tentang kecintaan, zaman sekarang itu kan anak-anak itu atau teman-teman kita, saudara kita, kalau mau nikah kan harus pacaran dulu, katanya harus cinta dulu. Menurut Ustaz itu cinta dulu baru nikah atau nikah terus cinta supaya nanti timbul itu tadi ya, supaya kalau sudah berkeluarga muncul rasa cintanya, akhirnya juga muncul juga yang namanya rahmat kasih sayang antara kedua. Gimana menurut pandangan? Makanya kita perhatikan dari redaksi ayat tadi, sebetulnya
ketika kita itu cocok, dan hati kita ridho akan jodoh yang ada itu, maka kita nggak usah pikir panjang. Ketika kelihatan karakternya itu sudah baik atau sudah cocok, perantaranya sudah bagus gitu ya, sudah kita percaya, ya sudah nggak ada lama-lama saja. Kalau kita nikah lupa belum ada rasa kecintaan menyusul gitu ya, gitu nanti aja saja. Sehingga mawaddah itu ya bisa sambil jalan. Gitu ya. Karena mawaddah itu akan muncul tenangan dengan batin seorang, kecintaan itu juga akan muncul ketika dua-duanya sama-sama sudah dengan statusnya. Kayaknya malah nikmat itu ya. Malah lebih nikmat. Kalau menikah kan sembunyi. Kalau sudah berkeluarga, sudah nikah berarti masalah ya. Sudah jelas statusnya. Nah, ini warahmah dan kasih sayang. Rahmah, ya makanya Allah itu sudah berfirman, warahmati wasiat kula syai'. Rahmatku itu mencakup segala sesuatu. Jadi kasih sayang yang ada pada diri seorang antara laki perempuan, itu pun juga turunan rahmat dari Allah. Oh gitu ya. Sehingga Allah mencurahkan rahmatnya kepada hamba-hambanya yang memang betul-betul mengikuti syariat. Gitu ya. Syaratnya lebih. Syaratnya itu ya. Lebih syariatnya itu ya. Syariatnya diikuti, maka Allah pun juga akan bersyukur. Walaupun toh, tadi Allah katakan, warahmatku la syai', rahmatku itu mencakup segala sesuatu. Orang yang melanggar syariat tetap dikasih. Tapi nilai kasih sayang dan rahimnya, nah itu hanya dimiliki oleh orang yang beriman. Nah ini harus perlu kita cerna bahwa gandengan mawaddah sakinah mawaddah warahmah terbentuk keluarga samara apa ya? Sakinah singkatannya warahmah. Singkatannya samara. Nah ini yang pertama lanjutan ayatnya, inna fi dzalika la ayatin liqaumin yatafakkarun. Yang demikian itu merupakan tanda-tanda orang-orang yang mau berpikir. Kita diberikan akal sehat, ayolah kita berpikir secara dewasa, secara jernih, bahwa kehidupan rumah tangga akan tenang itu adalah dengan sebab pernikahan. Ini yang menjadikan tujuan hidup seseorang, bahwa hendaknya orang itu nanti harus menikah. Walaupun lewat estafet harus dilalui. Ini yang pertama. Yang kedua, bahwa nikah itu adalah ibadah. Ini yang penting sekali tadi ya. Ibadah, jangan dianggap bahwa nikah itu senang-senang, suka-suka, kemudian selesai. Tidak, itu adalah nilai ibadah yang tinggi di hadapan Allah. Nah, makanya ada sebuah mutu, yang mutu ini semestinya tertancap pada diri setiap muslim, bahwa hidup itu adalah ibadah. Tiada hidup tanpa ibadah. Oh gitu tadi ya. Berarti semua apapun yang dilakukan harus bernilai ibadah. Harus ada nilai ibadah. Makanya cocok kan Allah katakan dalam surat Zariyat, wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Semuanya hidup kita itu adalah untuk beribadah kepada. Makanya untuk tadi cocok. Nah, terus apakah nikah itu untuk dunia? Ya untuk dunia, tapi niatnya untuk ibadah dan bernilai ibadah. Makanya di awal-awal itu kan sahabat itu bertanya kepada Rasulullah, karena sahabat itu saking kepinginnya seperti Rasulullah, jadi orang baik, alim dan sebagainya. Sahabat sampai pernah bilang, supaya Rasulullah saya nggak usah nikah, saya mau ibadah, saya sholat apa gitu ya. Sama Rasulullah malah nggak boleh ya. Nggak boleh. Ini juga manusia biasa, saya juga nikah. Gitu katanya. Makanya. Padahal Rasulullah itu kan beliau pada akhir kata-kata itu adalah anak kokumiku. Saya ini orang yang paling takwa di antara kalian. Makanya Rasul pun juga nikah. Maka nikahnya itu bernilai ibadah yang mencakup takwa. Jadi sama dengan yang lain ya. Bisa dengan yang lain. Asalkan tadi sesuai syariat tadi. Oke. Hadis Rasulullah SAW katakan, dalam riwayat Imam Baihaqi yang ada dalam kitab Syu'abul Iman yang disahkan oleh Ibnu Nasir Al-Albani, idza tazawwaja al-'abdu faqad kamala nisbati.
ketika seorang hamba itu bernikah, maka sungguh telah menyempurnakan separuh agama. Wah, berarti besar sekali ya. Besar sekali. Jadi Nilainya nilai agama sudah beliau dapati separuh. Dan separuh itu falyattaqillaha fi nisbil baqi. Bertakwalah kepada Allah dan separuh yang lagi. Artinya separuh dalam urusan pernikahan. Ketika orang itu sudah menikah, ada separuh nilai agama yang orang itu dapat. Nah, separuh apakah itu harus didapati secara spontan? Tidak. Maka tadi keterkaitan antara kehidupan sakinah mawaddah tadi yang dibawa terus, itu nanti akan mencapai separuh. Oh itu ya. Sakinah. Bahasanya kalimat betul-betul sempurna. Akan bernilai separuh daripada agama. Kemudian kehidupan untuk beribadah, ketakwaan, kemudian ibadah dan kewajiban-kewajiban yang lain, maka itu separuh yang harus dikejar. Sehingga akan mencapai kemaksimalan nilai derajat yang tertinggi di hadapan Allah, yaitu mencapai ketakwaan. Nah, ini. Jadi harus berburu. Berarti memang sebetulnya juga dapat dikatakan pernikahan itu bukan sesuatu yang mudah ya. Kalau begitu ya nilainya besar ya. Kalau nilainya besar berarti insya Allah berat itu ya. Artinya itu untuk melakukannya itu juga berat, tapi kita tidak boleh seperti itu. Sudahlah, kita anggap suatu hal yang harus kita jalani, dan untuk ibadah kita lakukan. Yang lain pun juga kita lakukan, maka dengan sendirinya insya Allah akan didapati. Jadi nggak usah pesimis ya. Tetap semangat. Ini yang kedua. Yang ketiga, bahwa nikah itu juga merupakan sunnah Nabi. Dalam riwayat yang sahih, An Aisyah radhiyallahu anha qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, an-nikahu min sunnati, faman lam ya'mal bi sunnati falaysa minni. Nikah itu sunnahku. Artinya perjalanan yang aku lalui. Barang siapa yang tidak melakukan nikah, maka bukan masuk dari golongan itu. Nah, ini berat. Gimana juga penjelasannya itu? Orang yang dimaksud bukan golonganku, tidak. Nikah itu karena mungkin faktor apa ya? Kan ada orang mungkin takut karena tidak punya uang, tidak berani gitu. Dan juga yang satunya saking terlalu cintanya memikirkan dunia, nggak nikah gitu. Atau karir gitu ya. Zaman sekarang seperti itu ya. Gimana? Kita harus memahami secara luas bahwa banyak juga, atau ada juga di antara ulama besar, itu pun juga karena saking sibuknya mengurusi umat, membuat karya tulis sampai muncul beberapa kitab. Belum sempat. Tapi apakah berani kita mengatakan bahwa itu bukan umat Nabi? Tidak. Maksudnya hadis ini adalah kita seriusi bahwa ketika Rasul sudah menggariskan siapa yang tidak mengikuti sunnahku, maksudnya siapa yang tidak mempercayai. Siapa yang menentang? Itu berarti tadi bukan menentang ya, bukan mengatakan hadis ini salah atau mungkin dan sebagainya. Bukan menentang, sudah berusaha tidak bisa, sudah mencari. Nah, artinya kecocokannya itu dengan karakternya nampaknya itu nggak sekufu, nggak seimbang, nggak cocok, dan agamanya tidak dipunyai, maka kita boleh menahan. Karena kita mencari ketenangan itu. Seperti itu loh. Perempuan ahli sufi sama tadi lupa aku. Yang beliaunya cintanya hanya satu kepada Allah. Siapa tadi? Malah dipinang sama ulama-ulama besar. Dia bilang, kalau kamu mau nikah sama saya, jangan sampai engkau merusak cintaku kepada Allah. Sampai di situ. Makanya itu sudah betul kan ya? Sudah tepat bahwa ketika orang itu mau menikahinya, jangan sampai
merusak kecintaannya kepada Allah. Artinya mengurangi aja nggak boleh, bukan kita mengurangi hak saya kepada Allah. makanya dia mau dinikahi kalau orang-orang itu betul bisa menjaganya. Ya, untuk kecintaannya tetap ada kepada Allah. Kalau tidak bisa, ya bahasanya itu ya kita nahan dulu gitu ya. Oleh karena itu ketika kita sudah memahami bahwa sunnah Rasulullah itu kita maknainya bahwa kita ada seorang yang menentang nikah bukan sunnah Nabi. Ya. Itu yang bukan masuk golongan Nabi. Oh iya gitu ya. Itu. Atau mungkin juga termasuk yang nikah sesama jenis juga bukan golongan ini gitu ya. Iya, Mungkin menentang. penjelasan lebih luas juga seperti ini kan, menentang syariatnya Nabi. Nah, itu. Nah, kemudian setelah yang demikian ini, maka bagaimana solusinya? Ya, jangan kau jadi menentang terhadap sunnahku. Ya. Maka ketika engkau mau menjadi golongan watazawwaju maka nikah. Fa inni mukatsirun bikumul umam, sesungguhnya kalau aku akan membanggakan dari sekian banyak umat, bahwa umatku itu sangat banyak. Karena dengan hasil pernikahan tadi bangga Rasulullah di akhirat. Maknanya bagaimana? Kenapa kita harus berbanyak-banyak anak? Makanya ketika kita berbicara nikah, kemudian kita pun juga harus bisa memahami bahwa hadis Rasulullah tadi adalah kita pun juga harus memperbanyak anak pada dasarnya. Namun kita pun juga jangan membatasi dengan sebab atau punya anggapan ini saya tidak mampu untuk gitu. Jangan. Walaku malah salah keempat. Takulu awal takulu kau senjata ini lagi itu ya, dalam ayat itu kan wala takulu awal takulu kau senjata ini ya, jangan kau bunuh anak. Takut ya. Namun bunuh ini kan luas, artinya mencegah untuk datangnya anak ketika masih berada di kandungan. Nah itu dicegah, ini tidak boleh. Ya, tapi kalau untuk itu memang dalam artian untuk melihat kondisi kandungannya lemah, kandungan atau membatasi kondisi kemampuan yang saat ini kita terlihat seperti itu. Namun dengan upaya pada dasarnya adalah kondisi fisiknya mampu untuk bisa mendatangkan minta rezeki dari anak akhirnya anak kuat di sekitar, kemudian nanti kasihan anaknya, maka kita boleh batasi. Oh gitu ya. Itu. Nah ini yang harus kita maknai sehingga makna ini tidak menghapus terhadap makna yang sejatinya dari hadis Rasulullah. Kemudian waman kana dza taurin, barang siapa yang mempunyai kekayaan, fal yang hendaklah dia bernikah. Wa malam yajid fa alaihi, barang siapa yang tidak mampu ya dirinya untuk menikah, artinya belum mendapatkan jodoh, nah, kemudian fisiknya pun juga lemah, uangnya juga lemah, maka untuk menahan diri tapi ibadahnya itu untuk solusinya berpuasa ya. Asal ini bijak gitu ya tadi. Ini bijak ya untuk menahan syahwat yang bergejolak. Ini yang ketiga. Kemudian yang keempat, bahwa nikah itu membuat seorang menjadi golongan yang ditolong Allah. Bukan berarti orang yang makanya tadi makna tadi kita maknai secara luas. Orang yang menentang terhadap pernikahan ini akan efeknya nanti juga menjadi golongan yang tidak ditolong. Padahal orang yang nikah itu menjadi golongan yang ditolong oleh Allah. Rasul SAW katakan, salasun kuluhum haqqun alallahi aunuhu. Ada 3 kelompok manusia yang pasti, yang hak akan mendapatkan pertolongan dari Allah. Pasti itu ya. Apa ya? Tidak usah khawatir, tidak usah ragu. Yang pertama al-mujahidu fisabilillah,
seorang yang berjuang di jalan Allah. Yang kedua, wanakihul mustaqfif, pemuda yang menikah untuk menjaga kehormatan. Ini jadi pemuda yang mau menikah ini jangan khawatir, kalau saranku Allah akan memberikan pertolongan. Ya, makanya ketika orang itu akad nikah, ini kan yang bahasa di sini adalah menikah. Ya, mulai kapan Allah mempersiapkan, Allah betul-betul menetapkan pertolongan ketika orang itu melafalkan akad nikah. Oh gitu ya. Makanya ketika sudah mengatakan kopi itu nikah wadas wijahabil mahdi matkul, maka Allah akan rahmat barokan rezeki. Ini yang harus kita pahami terhadap makna hadis ini adalah orang yang menikah dengan tujuan untuk menjaga kehormatan diri dan beberapa tujuan yang lain untuk mencapai kemuliaan di hadapan Allah. Yang ketiga, wal muqaddimu yuridul ada, dan budak yang berusaha untuk memerdekakan dirinya agar lebih leluasa untuk beribadah. Tapi ini kita tidak bahas untuk ini. Dari nikah tadi. Nah, ini yang keempat. Dan yang kelima terakhir, nikah itu mendatangkan rezeki. Nah, ini yang gak usah khawatir. Ini penjelasannya lebih detail ternyata. Dan nggak khawatir yang belum nikah karena belum punya pekerjaan. Dalam surah An-Nur Allah katakan, wa ankihul ayam minkum as-salihina min ibadikum wa imaikum iyakunu fuqara'a yughnihimullahu min fadlihi wallahu wasi'un alim. Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu. Berarti bagi siapapun bisa untuk menjodohkan. Gitu ya. Nah, maksudnya ini yang memang pada dasarnya bagi wali. Bagi wali untuk menikahkan. Kemudian yang meluas, ya orang boleh menjodohkan temannya, saudaranya. Oh itu belum punya calon. Kita wali kan gitu ya. Nah ini kemudian, dan orang-orang yang layak menikah dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Kemudian iyakul fuqara ayyuhumullahu min fadli, jika mereka itu fakir, miskin, tidak punya apa-apa. Karena ketika hamba Allah itu adalah fakir, tidak punya apa-apa, ketika nikah jangan khawatir, Allah akan mencukupkan dari karunia-Nya. Makanya ketika umatnya di sini para ulama menjelaskan kenapa orang-orang itu khawatir, kenapa orang itu ragu untuk mencari kekayaan, mencari kecukupan hidup. Yang penting punya niat ikhlas ya. Iya. Niat yang kuat ikhlas seperti itu. Bukan main-main gitu. Bukan main-main. Jadi tujuan ini pun juga harus direspon secara positif. Tujuan nikah betul-betul yang serius. Gitu ya. Nah, jangan maaf ya, orang kayaknya nggak baik-baik nikah, kemudian nggak cocok. Ini tidak boleh. Jadi nikah itu kan dimatangkan duluan. Makanya maaf. Makanya tadi ya terpaksa pasti dipikir-pikir dulu tadi. Betul. Orang-orang itu ini artinya pertanda yang Allah pertanda kekuasaan Allah besar itu bagi orang-orang yang berpikir. Makanya sebelum nikah pikir dulu. Bahwa kita akan hidup yang mungkin abadan gitu ya. Dan juga bisa di akhirat juga bisa. Makanya nanti ketika orang itu sudah nikah, jangan pikirannya itu sekian tahun. Jadikan bahwa pernikahan untuk membahagiakan kehidupan dunia dan akhirat. Makanya ketika nanti itu ibadahnya lancar, ya tumaknina istiqomah sampai akhir hayat dengan satu keluarga, maka nanti tidak akan ditemukan lagi dengan keluarga. Nah, ini membahagiakan kita ya, nanti kita bisa bertemu berkumpul dengan keluarga di akhir. Bagaimana bahagianya nanti saja. Masya Allah.
dengan tampil yang berbeda. Lebih mewah lagi. Kalau di sini kan mungkin kebutuhan hidupnya terbatas, ya, tapi kehidupannya tenang. Nah di akhirat nanti yang bilang terbatas, sudah masalah terbalut. Nah ini yang kehidupan yang sudah tidak ada bandingannya. Nah ini jadi kami dikasihkan lagi bahwa para ulama mufassir hadis, janganlah orang itu punya kekhawatiran, punya keraguan untuk mendapatkan rezeki, untuk mendapatkan rezeki dari Allah. Kalau mau nikah, Justru merupakan janji. Janji yang Allah katakan bahwa jika hamba itu sudah jika hamba itu mau nikah, ya, kemudian nampaknya tadi kesiapannya belum untuk harus apa yang harus aku pikirkan, bisakah aku nanti membuat tempat tinggal, membuat rumah, bisakah aku nanti bisa menyekolahkan, jika usah berpikir itu, Allah akan memberikan rezekinya melalui karunia-Nya. Balasan takon holidon seperti itu tadi. Betul. Jadi ini makna minta holidon, sebuah perjanjian yang kuat. Berarti pernikahan serius. Tujuannya untuk mencapai ridho Allah. Itu besarnya. Ya. Ustadz, ini waktunya sudah mau habis. Tolong diberi kesimpulan dari apa yang kita bincangkan di baik anak-anak. Setelah kita paparkan tentang fikih nikah secara global, ya, tentunya kita bisa memberikan pemahaman dan kita bisa memetik ya, dari apa yang kami sampaikan tadi, dan untuk lebih lebih mengerujuknya kita akan simpulkan bahwa nikah itu amat sangat penting untuk kehidupan kita. Kemudian yang kedua, bahwa tiada lain ya, tujuan nikah itu hanya ya, ibadah karena Allah Subhanahu wa taala, dan ibadah itu akan dinilai pahala oleh Allah. Dan segalanya pada dasarnya segalanya harus kita niatkan ibadah. Kerja kita ibadah, nikah kita ibadah. Bahkan memandang istri sudah ibadah, apalagi melayani istri. Ya. Istri melayani suami itu termasuk ibadah juga yang bernilai sedekah tadi. Ya Allah, berarti nikmat sekali ya, wah luar biasa. Kemudian yang ketiga, jadikan bahwa nikah itu mengikuti sunnah Rasul, karena kita pengikutnya Rasulullah ya. Dan nanti juga akan dipanggil Rasulullah. Gitu ya, sebagai hambanya yang mengikuti sunnahnya. Kemudian yang keempat, bahwa seorang yang nikah itu akan mendapatkan pertolongan dari Allah. Pasti kita sudah jadi. Allah janji, innallaha la yukhliful mi'ad. Sehingga Allah itu tidak akan menyalahi janjinya. Yang terakhir, bahwa nikah itu akan mendatangkan rezeki. Sehingga tidak ragu kekhawatiran untuk mencapai fase tahapan ketika sudah cukup usianya, ayo bernikah. Kiranya itu bahasan. Terima kasih Ustaz Muhammad Basir PKI. Demikian anak-anak semuanya, kita sudah mendapatkan ilmu yang sangat berharga. Kunci hidup ini adalah mengikuti sunnah Rasulullah. Makanya anak-anak semuanya, kita harus nikah, tapi dengan catatan kita harus mengikuti apa yang telah disunahkan oleh Rasulullah, supaya nikah kita bisa menjadi nikah yang sakinah, mawaddah, warahmah, seperti itu saja. Baik anak-anak semuanya, mungkin keterbatasan waktu kita cukupkan sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih Ustaz. Selamat. Sekali lagi anak-anak semuanya, saya coba sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Ihdinas siratal mustaqim, nasrun minallah wa barakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanaka
wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.